Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum-hukum dasar kimia. Jika sebelumnya kita sudah bahas mengenai hukum Proust, hukum Lavoisier, dan hukum Dalton, maka kita akan membahas dua hukum lainnya, yaitu mengenai gas, yaitu adalah hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Oke, baik, yang pertama kita akan bahas mengenai hukum Gay-Lussac. Hukum perbandingan volume atau yang disebut juga sebagai hukum Gay-Lussac mengatakan bahwa dalam tekanan dan suhu yang sama, perbandingan koefisien menyatakan perbandingan volume. Nah, tetapi perbandingan koefisien di sini tentu saja pada suatu persamaan reaksi yang sudah disetarakan. Oke, jadi nanti perbandingan koefisien dari senyawa-senyawa gasnya itu menyatakan perbandingan volumenya juga. Contohnya di sini, sebanyak 4 liter gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan uap air. Tuliskan persamaan kimianya. B. Tentukan perbandingan volume gas bereaksi dan hasil reaksi. C. Tentukan volume gas oksigen dan uap air. Mari kita kerjakan poin A yang duluan ya. Oke, adik-adik, kita lihat di sini bahwa gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen. Nah, hidrogen itu merupakan gas yang diatomik. Artinya ketika kita menuliskan gas hidrogen, jangan H saja, akan tetapi H2 karena dia adalah unsur diatomik. Lalu bereaksi dengan gas oksigen, berarti kita reaksikan dengan oksigen. Oksigen juga merupakan gas yang diatomik, maka ditambahkanlah O2. Oke, karena diatomik. Lalu menghasilkan uap air. Nah, adik-adik sudah harus tahu ya, apa sih senyawa kimia dari uap air? Yaitu H2O. Oke, nah ini persamaan kimia namun belum setara. Yuk kita setarakan dulu. Oke, jumlah hidrogen di kiri 2, di kanan juga jumlah hidrogennya 2 ya. Lalu kita lihat jumlah oksigen di sini 2, namun di kanan jumlah oksigennya masih 1. Bagaimana agar setara? Kita tambahkan di sini setengah. Oke, ini persamaan reaksi yang sudah setaranya. Lalu kita kerjakan yang B. Tentukan perbandingan volume gas bereaksi dan hasil reaksi. Reaksi itu berarti ini adik-adik, yang di sebelah kiri tanda panah, sedangkan hasil reaksi yang sebelah kanan tanda panah. Selanjutnya, untuk mengetahui perbandingan volume dari persamaan reaksi ini, kita ingat lagi bahwa apa isi dari hukum Gay-Lussac, yaitu perbandingan koefisien menyatakan perbandingan volume. Nah, jadi karena reaksi ini sudah setara, maka perbandingan volumenya adalah perbandingan koefisiennya. Oke, mari kita lihat hidrogen memiliki koefisien 1. Oke, berbanding. Untuk oksigen, koefisiennya adalah 1/2 atau setengah. Berbanding. Untuk uap air itu koefisiennya 1. Atau jika adik-adik ingin membulatkannya, maka ini perbandingannya menjadi 2:1:2. Oke, sama ya adik-adik atas dengan bawah ya. Nah, itu untuk yang B. Berikutnya, C. Tentukan volume gas oksigen dan uap air. Nah, karena di sini diketahui volume dari gas hidrogen itu adalah 4 liter, maka kita dapat mencari volume gas oksigen dan uap air. Dari mana? Tentu saja dari perbandingannya. Oke. Saya akan buat seperti ini. Sederhananya, ini perbandingannya kan adik-adik, yang diketahui katanya ada 4 liter gas hidrogen. Oke, untuk mencari tahu berapa banyak volume dari oksigen dan uap air, kita buat seperti ini aja. Kita bagi ke perbandingannya. Oke, 4 bagi 2 adalah 2. Lalu kita kalikan ke yang ditanya. Oke, saya tuliskan di sini hidrogen, oksigen, dan uap air. Oke, 4 bagi 2, 2. Kalikan ke yang ditanya. Oksigen kan di sini 1 ya, berarti sini 2. Oke, untuk H2O karena perbandingannya sama, maka jumlahnya pasti sama ya. 4, juga di sini juga 4. Oke, maka di sini dapatlah volume gas oksigennya adalah 2 liter dan volume dari uap airnya adalah 4 liter. Nah, gitu aja ya adik-adik.
Yaitu untuk hukum yang kedua mengenai gas yang akan kita bahas adalah hipotesis Avogadro. Nah, hipotesis Avogadro ini mengatakan bahwa dalam tekanan dan suhu yang sama, gas yang memiliki volume sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Adik-adik ingat ya bahwa jumlah molekul ini memiliki satuan mol. Atau jika dirumuskan, maka mol gas pertama berbanding volume gas pertama itu sama dengan mol gas kedua berbanding volume gas kedua. Jadi apabila kedua gas tersebut memiliki volume yang sama, maka jumlah molekulnya akan sama juga. Oke, nah adik-adik di sini kita tidak akan membahas terlalu mendalam mengenai hipotesis Avogadro, karena kita harus mengetahui dulu bagaimana mencari jumlah molekul ya yang akan dibahas di video yang berikutnya. Namun saya akan membuat contoh yang sederhana. Contohnya di sini, sejumlah Y molekul gas metana mempunyai volume 2 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah volume dari 1,5 Y gas CO? Oke, jadi ini ya, gas metana itu sebagai gas yang pertama dan gas CO2 sebagai gas yang kedua. Maka jumlah molekul dari gas metana ini ya, Y di sini, ini sebagai N1-nya. Lalu ini memiliki volume 2 liter ya, ini sebagai volume 1 ya, karena volume dari gas metana. Lalu yang ditanya di sini berapakah volume dari gas yang kedua, berarti V2 yang ditanya ya. Dan ini merupakan jumlah molekul dari gas yang kedua atau N2. Oke, kita kerjakan mengikuti rumus ini ya. N1-nya yaitu Y, Y per volume satunya 2 liter sama dengan jumlah molekul yang kedua adalah 1,5 Y dibagi volume yang kedua. Oke, di sini karena Y-nya sebagai variabel kita coret aja ya, berarti 1 ya. Maka kita kali silang, 1 dikali volume kedua, itu volume kedua sama dengan 2 dikali 1,5, 3. Oke, maka volume dari gas CO2 itu sebanyak 3 liter. Oke, tapi di sini adik-adik, untuk hipotesis Avogadro harus dipahami bahwa harus dalam suhu dan tekanan yang sama. Dan itu juga harus merupakan gas ya. Jadi kalau misalkan senyawanya berupa padatan atau cairan, maka hipotesis Avogadro ini tidak berlaku ya untuk senyawa tersebut. Oke, itu untuk kedua hukum yang mengenai gas ya adik-adik. Nah, sampai di sini penjelasan mengenai hukumnya. Mari kita kerjakan soal-soalnya. Contoh di sini yang pertama. Jika gas butena tepat bereaksi dengan 42 mili gas oksigen, dihasilkanlah gas karbon dioksida sebanyak 28 mili dan volume air 28 mili. Pada tekanan dan suhu yang sama, volume gas butena yang dibutuhkan adalah. Butena ini merupakan hidrokarbon yang memiliki rumus kimia C4H8. Oke, lalu kita tuliskan persamaan kimia dari soal ini ya. Kita lihat bahwa gas butena bereaksi dengan oksigen. Butena C4H8 ditambah dengan oksigen. Nah, adik-adik ingat bahwa oksigen merupakan gas diatomik, berarti O2 menghasilkan karbon dioksida dan air. Karbon dioksida adalah CO2, lalu air adalah H2O. Oke. Nah, adik-adik, lalu kita setarakan dulu persamaan kimia ini ya adik-adik. Kita lihat bahwa di sini jumlah karbon di kiri 4. Agar sama dengan yang di kanan, maka kita tambahkan koefisien di sini 4 ya. Karbon hanya ada di sini saja. Berikutnya kita setarakan hidrogen. Hidrogen di sini 8. Supaya setara, kita tambahkan di sini 4 ya kan? 4 kali 2 menjadi 8. Oke, yang terakhir kita lihat oksigennya. Nah, adik-adik, karena untuk senyawa-senyawa yang berada di sebelah kanan sudah kita setarakan, maka kita nggak boleh
ganti-ganti lagi ya koefisiennya. Yang kita ganti nanti koefisien si oksigen ini. Kita lihat jumlah oksigennya berapa. 4 kali 2, 8 ya. Ditambah 4 kali 1. Oke. 12 ya adik-adik. Maka supaya jumlah oksigennya sama, kita tambahkan di sini koefisiennya sebesar 6. Nah, sudah setara ya. Adik-adik ingat ya, bahwa dari soal ini didapat semua senyawa kimianya berupa fase gas ya, berupa gas. Maka berlakulah hukum Gay-Lussac yang menyatakan bahwa perbandingan koefisien menyatakan perbandingan volume. Nah, yang ditanya di sini adalah volume gas butenanya berapa. Kita lihat dulu ya. Untuk perbandingan koefisiennya itu 1 berbanding oksigen sini 6 berbanding 4 berbanding 4. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti kita lihat bahwa di sini ada oksigen sebanyak 42 mili. Lalu ada gas karbon dioksida sebanyak 28 mili. Lalu airnya juga sebanyak 28 mili. Jika adik-adik perhatikan ya, volume di sini disederhanakan nih, semua bisa dibagi 7. Ini menjadi 6 berbanding 4 berbanding 4. Nah, sesuai dengan perbandingan yang ada di atas. Artinya di sini juga pasti perbandingannya adalah 1, ya kan? Bagaimana cara mencari volume untuk butenanya? Gampang, bisa dari sini ya. 42 kita bagikan ke koefisiennya 7 ya. Nah, 7 tersebut kita kalikan ke koefisien dari yang ditanya. 7 kali 1 berarti sini 7 mili. Hal yang sama bisa kita dapat juga dari CO2, karena di sini volume CO2-nya diketahui 28 kan? Kita bagi ke 4, 7. Nah, 7 kita kalikan ke yang ditanya. Sama ya? 7. Karena 7 kali 1 adalah 7. Begitu juga dari H2O. Jadi terserah adik-adik mau dari sini, atau dari sini. Karena mereka sudah dalam perbandingan yang sama. Nah, itu dia ya untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, sebanyak 60 mili gas klorin tepat habis bereaksi dengan 150 mili gas oksigen, menghasilkan 60 mili gas ClXOY. Jika semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka harga X dan Y ya yang di sini itu berapa? Oke adik-adik, sekarang kita buat dulu reaksinya. Gas klorin. Nah, klorin ini merupakan gas diatomik ya. Rumus kimia adalah Cl2 ditambah dengan gas oksigen. Oksigen juga diatomik menjadi CO2 menghasilkan gas ClXOY. Semuanya bentuknya gas ya adik-adik. Lalu di sini diketahui bahwa volume dari gas klorin katanya 60 mili. Lalu untuk oksigen itu 150 mili. Dan yang terakhir, gas ClXOY-nya sebanyak 60 mili. Oke. Nah, dari di sini juga berlaku hukum Gay-Lussac. Nah, kalau soal yang sebelumnya, kita itu menggunakan perbandingan koefisien untuk mencari volume. Nah, di sini sebaliknya. Kita menggunakan volume untuk mencari perbandingan koefisien untuk mendapatkan ini rumus kimia dari ClXOY yang tepat itu apa? Ya. Nah, jadi adik-adik di sini karena ada kata-kata tepat habis bereaksi, artinya perbandingan dari volume ini menyatakan perbandingan koefisiennya. Jadi kan kalau nggak habis bereaksi, berarti ada reaksi pembatas. Itu akan dibahas di video yang berikutnya ya. Oke, maka kita buat perbandingan terkecil dari 60 banding 150 banding 60 ya. Ini bisa kita bagi semua dibagi 30. Maka 2 banding 5 banding 2. Oke, artinya di sini adik-adik, koefisien dari Cl2-nya adalah 2, dari oksigen itu 5, dan ClXOY itu adalah 2. Nah, dari sini saja kita langsung sudah bisa mendapatkan nilai dari X dan Y-nya. Oke, kita lihat untuk Cl. Di Cl, di sebelah kiri, itu jumlahnya adalah 4. Sedangkan di sebelah kanan
itu jumlahnya adalah 2x. Ya kan? Maka, oke maaf ini sama dengan aja ya. Maka 4 sama dengan 2x, maka x itu adalah 2. Lalu untuk oksigen ya. Oksigen di sebelah kiri jumlahnya 10. Di sebelah kanan jumlahnya sebanyak 2y ya. Jangan lupa dikalikan indeks dengan koefisien. Oke, 10 sama dengan 2y, maka y sama dengan 5 pastinya. Nah, maka harga dari x dan y adalah 2 dan 5. Atau jika ditanya, maka rumus kimianya apa? Kita masukkan aja Cl2O5. Ditanya lebih lanjut nih adik-adik, nama dari senyawa kimia ini apa? Oke, ingat ya, ini Cl dan oksigen merupakan sesama non-logam, maka penamaannya adalah diklorin. Oke, oksigen ada 5 berarti pentaoksida. Oke, karena mereka adalah senyawa yang disusun berdasarkan sesama non-logam. Nah, itu untuk soal yang kedua. Soal yang terakhir, banyaknya volume oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi 4 liter sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida adalah, oke, seperti biasa adik-adik kita tulis dulu ya persamaan kimianya. Oke, yang pertama adalah sulfur dioksida dulu ya, boleh dari oksigen nggak apa-apa sih, tapi supaya lebih bagus ya, kita tulis dari sulfur dioksida. Sulfur dioksida itu rumus kimianya adalah SO2, ya kan? Ini sulfur dioksida. Lalu ditambahkan dengan oksigen. Karena oksigen ini akan mengoksidasi sulfur dioksida. Berarti ini yang direaksikan kan? Itu menjadi sulfur trioksida. Berarti rumus kimianya apa? SO3. Selanjutnya, jangan lupa untuk disetarakan ya. Kita lihat jumlah sulfur di sebelah kiri, jumlahnya hanya 1. Di kanan juga 1, berarti sudah setara ya jumlahnya. Berikutnya untuk oksigen. Oksigen di sebelah kiri jumlahnya adalah 4. Sedangkan di sebelah kanan jumlahnya 3. Apakah yang maksudnya senyawa manakah yang akan kita setarakan? Tentulah oksigen ini ya, O2 ini. Kenapa? Karena kan tadi kita sudah setarakan S, jadi ini jangan diganggu lagi ya kedua senyawa ini. Maka supaya jumlahnya sama-sama 3, kita ngikuti sebelah kanan. Di sini tambahkanlah setengah. Oke, atau kalau misalkan adik tidak suka pecahan, ini bisa kita ubah ya. Kita kalikan semua jadi 2 dengan 2. Maka 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Oke, semua dikali 2, jadi koefisiennya semua dikali 2 ya. Berikutnya, katanya diketahui volume dari sulfur dioksida sebanyak 4 liter. Nah, di sini 4 liter. Yang ditanya, berapakah volume oksigen yang dibutuhkan? Oke, gampang ya adik-adik. Tinggal kita gunakan hukum Gay-Lussac bahwa perbandingan koefisien menyatakan perbandingan volumenya. Nah, 4 kita bagikan dengan 2. Hasilnya adalah 2 ya. Lalu 2 tersebut kita kalikan ke koefisien dari senyawa yang ditanyakan. 2 dikali 1 ya, jadi 1. Maka volume dari oksigennya adalah 2 liter. Nah, gitu. Jadi yang dibutuhkan oksigennya adalah 2 liter. Kalau ditanya, maka berapakah sulfur trioksida yang dihasilkan? Kita gunakan lagi perbandingan koefisiennya. Atau kalau mau lebih gampang, karena koefisien sini sudah 2, sama-sama 2, maka jumlah volumenya itu pasti sama, yaitu 4 liter. Nah, gitu ya. Kak, nyarinya dari oksigen bisa nggak untuk mencari SO3? Tentu bisa. Volume oksigennya kan 2, kita bagikan dengan koefisiennya. 1 kan nih koefisiennya, 2 bagi 1, 2. Lalu 2 tersebut kita kalikan ke koefisien yang ditanyakan. 2 kali 2, 4. Nah, seperti itu kan. Oke adik-adik, ini adalah akhir dari video ini.
Semoga video ini bermanfaat ya buat adik-adik supaya memahami mengenai hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.